Oke guys, nah tadi di awal itu kalian sudah lihat sebuah contoh ya analisis transaksi yang mau kita coba gunakan masukkan ke dalam yang namanya persamaan dasar akuntansi. So kita akan bahas dulu ini yang pertama ya, analisis transaksi ini. Kita coba untuk membuat pembahasan tentang analisis transaksi ini ya. Nih contohnya, coba kita lihat transaksi yang pertama. Dikatakan di sini Rainiel adalah pemilik dari sebuah perusahaan ya yang membuat keputusan yang memutuskan untuk membuka sebuah perusahaan programming, jasa programming ya. Rainiel memutuskan untuk membuka sebuah perusahaan jasa programming komputer yang dia namai perusahaan itu adalah SoftByte ya. Dia namai perusahaan itu SoftByte. Berarti ketika dia membuka itu pada tanggal 1 September 2014, Rainiel menginvestasikan uang pribadinya dia senilai $15.000 ke dalam bisnisnya dia. Jadi dalam hal ini, soal pertama ini, Rainiel itu punya uang $15.000 dan dia memutuskan untuk membuka bisnis bernama SoftByte, yaitu jasa programming komputer. Oke. Nah, jasa programming komputer ini dia buka dengan menginvestasikan uang pribadinya dia, uang kantong pribadinya dia masukkan $15.000 ke dalam perusahaan. Artinya uang itu kepemilikannya berpindah. Ingat, ada unsur economic entity di dalam akuntansi, yaitu harus dipisahkan uang pribadi pemilik perusahaan dengan uang yang ada di dalam perusahaan. Ya, kalau uang perusahaan ya uang perusahaan, uang pribadi pemilik ada uang pribadi pemilik. Tidak boleh dicampur adukan. Nah, dalam hal ini pemilik perusahaan si Rainiel itu menginvestasikan uangnya dia sebesar $15.000. Nah, $15.000 itu sekarang menjadi milik perusahaan. Nah, berarti kalau uang $15.000 tadi dipindahkan oleh Rainiel dari kantong pribadi dia ke dalam perusahaan, apakah pemindahan ini mempengaruhi ya posisi-posisi yang ada di dalam perusahaan dalam konteks persamaan dasar akuntansinya kita? Nah, dalam hal ini coba perhatikan. Uang yang dari milik pribadi si Rainiel pindah ke dalam perusahaan. Berarti apa? Perusahaan menerima uang yang diberikan oleh si Rainiel tadi. Berarti dari tadinya, karena kan perusahaan baru kan, tadinya tidak ada uang di dalam perusahaan, sekarang uang itu ada di dalam perusahaan berbentuk uang cash sebesar $15.000. Berarti dari tidak ada menjadi ada. Berarti posisi-posisi keuangan di dalam perusahaan, apakah itu harta, apakah itu kewajiban, dan apakah itu ekuitas pemilik, itu berubah. Dalam hal ini adalah perubahan di posisi harta, yaitu tadinya tidak ada cash $15.000 menjadi ada $15.000. Seperti itu. Berarti pertanyaannya, apakah ini transaksi yang harus kita catat di dalam akuntansi? Jawabannya ya. Oke, apa saja yang dipengaruhinya? Kan gitu nih tahapannya. Apa saja yang dipengaruhinya? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu kas. Tadinya tidak ada uang kas, sekarang menjadi ada $15.000. Lalu apa lagi Pak yang dipengaruhi? Nah, perhatikan, $15.000 ini tadi kan sesuatu yang disuntikkan oleh Rainiel ke dalam perusahaan untuk membuka bisnisnya dia tadi, si SoftByte tadi. Berarti ini adalah masuk golongan investasi pemilik ke dalam perusahaan. Ingat tadi apa tuh? Investasi pemilik ke dalam perusahaan. Investasi pemilik ke dalam perusahaan adalah bagian dari ekuitas pemilik, yaitu yang memberikan penambahan kepada ekuitas pemilik. Maka dari itu, dampak dari transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Ya. Nah, maka perubahan yang pertama terjadi adalah pada cash $15.000 dan bertambah $15.000 dan kepada modal pemilik $15.000. Itulah transaksi ini, dampak transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Next, berikutnya. Transaksi kedua. Dibeli peralatan secara tunai. SoftByte membeli komputer, peralatan komputer. Nilai peralatan itu dibayar secara tunai sebesar $7.000. Tadi kan uang yang dikasih si Rainiel sudah masuk ke dalam perusahaan. Dan uang itu digunakan oleh perusahaan si Rainiel untuk membeli peralatan komputer. Karena kan dia jasa programming komputer, berarti dia harus membeli komputer untuk bisa menjalankan jasanya. Maka pertanyaannya, apakah ini transaksi? Nah, kalau ini adalah transaksi, jawab dulu. Apakah ada posisi keuangan yang berubah? Nah, sesederhananya gampang. Sesederhananya itu apa? Ketika dia membeli komputer, dia membelinya secara tunai. Berarti uang yang $15.000 tadi dia gunakan, dia bayar kepada si penjual komputer. Maka dari itu, uang yang $15.000 tadi
kita dapat katakan adalah tadinya 15.000 berkurang 7.000, berarti berubah posisi keuangan perusahaan. Berarti kita langsung bisa jawab, oh ini transaksi. Kalau ini adalah transaksi, berarti harus dicatat di dalam perusahaan. Maka kalau mau dicatat di dalam perusahaan, berarti apa yang berubah, kan gitu kan? Nah, apa yang berubah? Oke. Tadinya kasnya 15.000, karena dibeli komputer, dia kasih lah ini kepada penjual komputer itu 7.000. Berarti kan berkurang kasnya, seperti itu. Apalagi yang berpengaruhinya? Tadinya tidak ada komputer, sekarang jadi ada komputer. Maka dampak dari transaksi ini ke dalam persamaan dasar akuntansi adalah cash minus 7.000, sedangkan ada harta yang bertambah di dalam perusahaan sebesar 7.000 dalam bentuk peralatan atau equipment. Nah itu, kasnya berkurang 7.000, bertambah peralatan komputer sebesar 7.000. Itu yang kedua. Next, yang ketiga. Contoh yang ketiga. SoftByte membeli $1.600 perlengkapan komputer, ya. Misalnya kertas komputer dan berbagai perlengkapan lainnya sebesar $1.600 dari Acme Supply, ya, yang diharapkan itu dapat digunakan selama 1 bulan ke depan. Nah, perlengkapan tersebut dia catat di dalam, dia beli secara kredit, berarti dia nggak langsung bayar, dia beli secara kredit. Pertanyaannya, apakah ini transaksi? Oke. Nah, bagaimana cara menentukan apakah ini transaksi? Tadi sudah saya katakan, coba lihat apakah dia mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, perhatikan, tadinya nggak ada perlengkapan di dalam perusahaan. Karena dibelinya dari si Acme Supplies, tadinya tidak ada perlengkapan, sekarang menjadi ada. Nah, berarti jawabannya apa? Ya, ini transaksi, maka dia harus dicatat. Tadinya tidak ada perlengkapan, menjadi ada perlengkapan. Oke, berarti yang dipengaruhinya apa, teman-teman? Yang dipengaruhinya tentu si perlengkapan tadi. Dari tidak ada menjadi ada. Bertambahlah sebesar berapa nilai perlengkapan tadi. Lalu apalagi yang dipengaruhi? Karena dia dibeli secara kredit, ini tidak mempengaruhi cash seperti peralatan komputer tadi, tidak. Tetapi ini mempengaruhi munculnya liabilitas dalam bentuk utang usaha atau account payable, ya, utang usaha atau account payable. Maka transaksi ini mempengaruhi pencatatan di dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan mempengaruhi supplies bertambah 1.600 sebesar yang dibeli dan hutangnya bertambah 1.600, seperti itu. Hutangnya bertambah 1.600. Good. Next, kita lihat lagi berikutnya. Transaksi yang keempat. SoftByte menerima $1.200 cash, nih ya. $1.200 tunai, ya, menerima $1.200 tunai dari customer untuk jasa programming yang sudah diselesaikan oleh si SoftByte. Nah, si SoftByte udah selesai nih buat jasa programming. Nah, maka dia saatnya nerima pembayaran dari si customernya. Nah, pertanyaannya, apakah ini transaksi? Oke, tentu harus sudah bisa kalian jawab. Dari tadinya tidak ada uang bertambah ke dalam perusahaan karena dia terima kas ke dalam perusahaan 1.200, berarti kan kasnya nanti berubah posisi keuangannya, hartanya bertambah. Berarti ini adalah sebuah transaksi dan harus dicatat oleh perusahaan. Maka kalau ini adalah sebuah transaksi yang harus dicatat oleh perusahaan, berarti dampaknya kemana ini? Dampaknya adalah kas bertambah 1.200, pendapatan di dalam ekuitas pemilik juga bertambah 1.200, seperti itu. Tuh. Next, yang kelima. SoftByte menerima tagihan $250 dari Daily News untuk iklan yang dia pasang di dalam koran, ya, yang nanti akan dia bayar, akan tunda pembayarannya, postpone maksudnya ditunda, ya. Dia akan tunda pembayarannya sampai nanti akhir bulan, seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini transaksi? Ya, ini transaksi. Gimana Pak caranya kita bilang ini transaksi? Karena tadinya tidak ada tagihan di dalam perusahaan atas atas pembayaran iklan ini. Sekarang jadi ada utangnya. Kenapa? Karena dia nunda bayarnya. Dia nggak langsung bayar. Maka kalau dia menunda membayarnya, berarti perusahaan itu menjadi punya utang. Tadinya tidak punya utang, menjadi punya utang, seperti itu. Oke? Nah, maka dari itu, karena dia sudah menjadi punya utang, berarti pengaruhnya adalah sebentar, kenapa jadi ke sini? Oh, ini tadi yang 250 ya. Oke. Sebentar. Oh iya, sorry. Nah, ini tidak kita catat ya, teman-teman, tapi memang betul transaksi, ya.
Oh iya, ini transaksi ya, transaksi tapi kita catat tadinya tidak ada utang 250, kok saya jadi gampang ya ini. Tadinya transaksinya tadinya tidak ada utang usaha $250 bertambah menjadi 250 bertambah $250 dan ada beban yaitu beban iklan sebesar $250. Kenapa berkurang, Pak? Ya, karena beban itu mengurangi ekuitas pemilik seperti itu. Oke. Next, SoftByte menyediakan $3.500 jasa programming untuk customernya dan perusahaan itu menerima kas sebesar $1.500 ya, dan sisanya dibayar secara kredit nanti $2.000. Nah, Pak, apakah ini transaksi? Ini gampang, langsung transaksi. Gimana pengaruhnya? Karena ini adalah pekerjaan jasa yang sudah selesai, berarti pengaruhnya kepada pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan itu menjadi bertambah, ekuitas pemiliknya juga bertambah. Lalu karena ada penerimaan kas sebesar $1.500, berarti kasnya bertambah $1.500. Dan karena nanti akan dibayar sisanya $2.000, maka bertambahlah harta perusahaan yang baru yang namanya piutang. Piutang itu adalah sesuatu yang kita miliki terhadap customernya kita. Berarti customer kita belum bayar kepada kita, itu adalah piutang, ya. Atau orang lain masih berhutang kepada kita, itu sebutnya adalah piutang. Orang lain masih berhutang kepada kita, itu yang disebut sebagai piutang. Maka dari itu, pencatatan ini dampaknya pada transaksi persamaan dasar akuntansi itu adalah kasnya bertambah $1.500, piutangnya bertambah $2.000, dan pendapatannya bertambah $3.500 karena total pekerjaan jasa tersebut tadi nilainya adalah sebesar $3.500. Next, SoftByte membayar beban ya secara tunai untuk bulan September, diantaranya adalah beban sewa toko, gaji $900 dan berbagai utilitas lainnya. Pertanyaannya, apakah ini transaksi? Kalau dia bilang membayar, berarti nanti ada kas yang keluar kan gitu. Berarti ini sudah pasti transaksi. Dampaknya kemana, Pak? Nah, dampaknya itu adalah kepada ini, ya. Nah, $600 untuk gaji, berarti kasnya berkurang $600, bebannya berkurang, mengurangi ekuitas pemilik, ya. Bebannya bertambah tapi mengurangi ekuitas pemilik $600. Next, gajinya, beban gaji $900, kasnya berkurang $900, maka beban gaji bertambah $900 mengurangi ekuitas pemilik, ya, mengurangi ya, bebannya bertambah tapi mengurangi ekuitas pemilik. Next, lalu beban utilitas mengurangi kas, pembayaran kasnya $200 dan bebannya bertambah $200 mengurangi ekuitas pemilik $200 seperti itu. Nah, itu berarti itu transaksi. Next, yang ke-8. SoftByte membayar $250 kepada Daily News. Sudah dapat nih akhir bulan. Berarti si SoftByte membayarnya kepada si Daily News sebesar $250, yaitu pembayaran yang ditunda tadi. Nah, ingat, pembayaran yang ditunda tadi itu kan sudah dicatat tadi, ya kan? Tapi dicatatnya masih sebagai hutang. Bebannya sudah dicatat pada tanggal dia ditagih, ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini masih transaksi, Pak? Ya, masih transaksi. Karena hutang tadi jadinya dibayar di akhir bulan ini. Maka catatan ini akan mencatat atau mengurangi nilai kas $250 dan kemudian mengurangi liabilitas $250 atau utang usaha sebesar $250. Next, yang 9. SoftByte menerima $600 secara tunai dari customer untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan. Ya, untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan pada tanggal transaksi nomor 6 tadi kan 2.000 lagi tadi belum dibayar, sekarang diterimanya 600. Nah, apakah ini transaksi? Kan tadi udah dicatat, Pak, pendapatannya. Ya, ini transaksi tapi menerima pembayaran dari sisa piutang yang ada. Nah, piutang tadi yang 2.000 tadi baru dibayar 600. Berarti bertambahlah $600 kasnya yang ini, ya, bertambah $600 kasnya, berkuranglah piutangnya $600. Sisalah yang 2.000 tadi, tinggal 1.400 lagi, seperti itu. Next, transaksi yang terakhir yaitu nomor 10. Transaksi renewal itu yang nomor 10 ya. Renewal menarik, withdraw itu menarik ya, withdraw itu menarik. Menarik $1.300 secara tunai dari bisnis yang dari bisnis perusahaan yang akan dia gunakan untuk tujuan pribadinya dia. Tadi dia udah masukkan 15.000, sekarang dia tarik 1.300 gitu loh maksudnya. Maka dari itu, apakah ini transaksi? Ya, transaksi. Kenapa? Karena kas perusahaan kemudian akan berkurang $1.300 dan akan mengurangi ekuitas pemilik dalam bentuk owner's drawing, ya, yaitu sebesar $1.300 seperti itu. Oke?
Maka kalau sudah dicatat semua ini transaksinya, jumlahkan ke bawah. Ya, jumlahkan ke bawahnya. Kasnya itu ya, tambah 15.000, kurang 7.000, tambah 11, jumlahkan semua ke bawah, dan hasilkanlah jumlah bawahnya. Maka harus bisa kalian pastikan jumlah aset itu sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, dalam hal ini dia sudah sama seluruhnya. Seperti itu, 18.050. Itu adalah contohnya kita untuk analisis transaksi di persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti kita di sesi berikutnya kita akan ketemu dengan financial statement atau financial statement dari transaksi, analisis transaksi ini untuk kita coba-coba dulu bikin laporan keuangan. Tapi itu di video berikutnya. See you.